Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Nur Ainsa Mandi dengan NIM 221020033, program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari, akan mempresentasikan tugas final mata kuliah Arsitektur Asia dan Nusantara dengan dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar ST.MT. Jadi di sini judul saya adalah Candi Sewu. Selanjutnya, pertama ada faktor-faktor non-fisik, terdiri dari sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, serta ekonomi. Pertama, sejarah. Kata Sewu artinya 1000 dalam bahasa Jawa. Penamaan candi ini berkaitan erat dengan legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Candi Sewu didirikan pada abad ke-8 pada masa dinasti Syailendra. Pembangunan Candi Sewu dimulai oleh Rakai Panengkaran dari Kerajaan Mataram kuno yang kemudian dilanjutkan oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Candi Sewu memiliki corak Buddha. Kedua, geografi. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Yang ketiga, geologi. Karena banyaknya gunung aktif di Pulau Jawa, maka struktur tanahnya terdiri dari tanah vulkanik yang cukup subur. Yang keempat, iklim. Terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kelima, religi. Agama yang dianut yaitu agama Hindu-Buddha dan animisme. Yang keenam, sosial. Struktur sosial terdiri dari rakyat desa dan pejabat pemerintahan. Yang ketujuh, politik dan pemerintahan. Terdapat kerajaan Mataram kuno dan dinasti Syailendra. Yang kedelapan, ekonomi. Mata pencaharian terbesar adalah bertani dan berdagang. Selanjutnya, faktor-faktor non-fisik terdiri dari lokasi dan tapak, denah, tampak, potongan, elemen terbaik, contoh bangunan yang mewakili, tokoh arsitek, dan aplikasi kekinian yang relevan. Pertama, lokasi dan tapak. Candi Sewu terletak di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi Sewu berjarak 800 meter dari Arca Roro Jonggrang. Yang kedua, denah. Ciri-ciri denah. Denah berbentuk persegi. Candi anak disusun berbentuk persegi dengan candi induk di bagian tengahnya. Pada bagian depan dan belakang, serta samping kiri dan kanan, terdapat 2 patung yang diletakkan saling berhadapan. Komponen bangunan yang ada di Candi Sewu adalah pertama, bilik tengah, kedua, lorong, yang ketiga, selasar, 4, penampil, yang kelima, atap candi. Yang ini adalah bilik, yang bagian ini penampil, yang ini bagian lorong, yang ini bagian atap candi, dan yang ini bagian selasar. Selanjutnya, tampak. Memiliki corak Buddha, bentuk atap candi melebar dengan puncak berbentuk ratna atau stupa. Terdapat 2 patung di bagian depan dan potongan dibangun berdasarkan filosofi kuno, yaitu dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Dunia bawah itu melambangkan tubuh kita sebagai manusia, dunia tengah itu sebagai alam kita perantara, dan dunia atas sebagai tempat tinggal para dewa. Yang kelima, elemen terbaik. Candi, bagian candi induk atau
tengah, terletak di bagian tengah dan dikelilingi oleh candi-candi lainnya, sehingga terlihat seperti bagian nilai yang terbaik pada Candi Sewu. Yang keenam, contoh bangunan yang mewakili, yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi Sewu berciri Buddha, sedangkan Candi Prambanan berciri Hindu. Yang ketujuh, tokoh arsitek, yaitu Rakai Panangkaran yang merupakan raja yang termasyhur dari kerajaan Mataram kuno. Yang kedelapan, aplikasi kekinian yang relevan. Yang pertama itu Masjid Agung Jawa Tengah Semarang. Dapat dilihat pada bagian ini tuh tampak persis sama yang ada pada Candi Sewu. Begitupun dengan Masjid 99 Kubah Makassar. Pada bagian ini terlihat mirip. Dan yang ketiga, Lawang Sewu Semarang. Bagian ini juga terlihat mirip pada bagian Candi Sewu. Terima kasih. Oke, mana Candi Sewunya? Gambar Candi Sewu tak mana? Ini. Iya, Pak. Kemarin kita kan sudah belajar teorinya Bannister Fletcher. Iya, Apa Pak. yang Nur Ain dapat pemahamannya Nur Ain terhadap teorinya Bannister Fletcher tersebut. Jadi teorinya yaitu tentang pohon arsitektur. Seperti pohon, arsitektur juga didukung oleh unsur-unsur non-fisik. Seperti pada pohon itu seperti akar, kalau pada arsitektur dia seperti unsur non-fisiknya yang membangun unsur fisik pada bangunan itu sendiri. Unsur non-fisik itu seperti sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik, dan pemerintahan, serta ekonomi. Faktor-faktor ini yang membangun fisik bangunan arsitektur tertentu. Oke. Nah, dari faktor-faktor ini, yang mana yang bisa Nur Ain jelaskan pada Candi Sewu, objek bangunan tak apa mana? Faktor mana? Mungkin bagian sejarahnya, Pak. Oh ya, silakan. Mana gambarnya? Kenapa itu sejarahnya? Mana gambar candinya? Ya, oke, silakan dijelaskan. Jadi sejarahnya kan Pak ini dibangun untuk membuktikan cintanya kepada Roro Jonggrang. Jadi Roro Jonggrang ingin minta membangun 1000 candi untuk dia Pak. Jadi ini kan tampak banyak Pak, meskipun tidak 1000, tapi itu sesuai dengan keinginannya Roro Jonggrang Pak. Jadi ini dibangun seperti itu. Oke, cerita-cerita rakyat itu ya. Iya Pak. Nah, sekarang selain faktor sejarah, faktor apa lagi yang membentuk candi ini? Mungkin faktor religi Pak. Iya, silakan. Faktor religi kan zaman dulu penduduknya menganut agama Hindu, Buddha, dan Kasih besar animisme. suara tak, Nur Ain. Jadi Pak, zaman dulu penduduknya menganut agama Hindu, Buddha, dan animisme. Kalau agama Hindu itu sudah ada Candi Prambanan, tempat ibadahnya. Jadi Candi Sewu dibangun dengan ciri Buddha untuk tempat beribadah umat Buddha, Pak. Mana tempat beribadahnya itu mana? Ada nggak di situ?
Di dalam candinya, Pak. Di mana? Di sini, Pak. Mana Di bagian denahnya? dalam. Bisa orang masuk ke situ. Kecilnya itu di dalam. Orang bisa masuk ke dalam candi. Bisa, Pak. Kecilnya itu di dalam, masa memuat banyak orang? Tempat beribadahnya, Pak, di luar. Oh, di luar. Oh, ya, oke. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Eh, Kalau faktor geologinya, Pak. geologi terhadap bahan bangunan ada nggak? Ada, Pak. Ah? Ada, Pak. Oke, apa? Jadi di bagian Pulau Jawa kan banyak, Mana bangunan tak? Kamu menjelaskan sampai perlihatkan bangunannya. ya, Pak. Ya, silakan Nur Ain. Jadi Pak, di bagian Pulau Jawa itu banyak gunung aktif. Jadi setiap meletus kan untuk menghasilkan juga bebatuan begitu, Pak. Jadi itu sebagian tuh diambil untuk disusun di sini, di bangunan candinya. Oh, dan digunakan sebagai bahan bangunan, bangunan candi. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Eh, waktu Nur Ain mencari literatur terkait candi, candi apa nih? Candi Sewu, Pak. Candi Sewu ini apa yang menarik, yang yang tidak ada di slide-mu ini? Hasil bacaannya apa ada nggak yang bisa kamu bagi ke Bapak? Menurut saya, Pak, itu bagian sejarahnya, Pak. Oh, sejarah itu, yang Iya, cerita-cerita Pak. rakyat itu. Iya, Pak. Coba jenahnya mana? Waktu kita belajar teladan dari India, Iya, Pak. apa yang bisa kamu dapat dari materi itu dan ada di bangunan ini? Ada, Pak, yang namanya Maya, yang bagian, Kasih besar suaramu, coba ya, tampak Pak, samar-samar. bagian yang disebut Maya. Maya itu melambangkan banyak ragam, ramai, saling berdatangan, dan simpang siur. Itu menurut saya yang melambangkan yang ini, Pak, karena ini yang paling ramai daripada yang lain, yang bagian atasnya. Selain itu apa lagi? Selain itu ada juga pembebasan Maya, itu melambangkan manusia yang bijaksana agar tidak terperosok ke dalam Maya, Yang mana itu? tidak yang tidak banyak ornamennya, Pak, yang ini yang bentuk lingkaran ini, Pak, tidak banyak Oke, apa ornamennya. lagi? Ada juga, Pak, Lingga dan Yoni. Mana? Menurut saya, Pak, yang ini bagian eh, lingganya, Pak, atau menara. Mm-mm. Yang Yoninya yang ini, Pak, Oke, atau bagus. podium Mana elemen terbaiknya mana? yang ini, Pak, bagian Hmm. atasnya. Kalau boleh tahu, kenapa bisa ambil ini elemen terbaik? Pertama, Kak, Pak, karena ini berada di bagian tengah, jadi seperti objek yang paling utama gitu, Pak. Oke, Ditambah ini ornamennya bagus di atasnya. oke, bagus. Ya, penutup. Apa kesannya? Apa kesannya Nur Ain pada mata kuliah ini? Eh, Bagi saya, Pak, ini sangat berkesan. Yang pertama kan kita belajar dulu tentang arsitektur di Asia, selanjutnya di arsitektur Nusantara. Jadi saya lebih tahu tentang arsitektur di tempat saya sendiri, Pak. Gitu. Lebih mengenali ciri-cirinya dan lebih mempelajarinya secara dekat, Pak. Jadi tidak melulu tentang arsitektur luar negeri karena arsitektur yang di tempat kita juga itu sangat ragam dan
sangat dan tidak kalah juga dari arsitektur di luar negeri, Pak. Oke, kalau boleh tahu kampungnya Nur Ain di mana? Di Pulau Muna, Pak. Oke, oke, oke ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau dari Bapak, PowerPoint-nya bagus sekali, ya. Cara presentasi kamu bagus sekali, kamu percaya diri sekali. Terus ke depannya ditingkatkan terus pengetahuan arsitekturnya, ya. Iya, Pak. Ya, saran dari Bapak, Nuren harus menguasai CAD, SketchUp, eh, apa lagi ya? BIM misalnya, ya. Sehingga pengetahuan Iya, arsitekturnya Pak. lebih meningkat lagi. Ya, Iya, Pak. oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.